Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah online Gereja Bethel Indonesia Jemaat GBI Grand Resident. Saya percaya bahwa ketika saudara sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, walaupun saudara ada di mana, di rumah, di kamar tamu, atau di luar kota sekalipun dalam kondisi piknik, saya percaya hadirat Tuhan akan senantiasa turun atas. Saudara bisa menyaksikan bagaimana rekaman ini dilakukan semua penuh dengan semangat dan urapan Tuhan senantiasa menyertai. Oleh karena itu ketika saudara mengambil handphone saudara untuk memulai ibadah online ini, maka saya percaya pada saat itu hati saudara sudah connect dengan surga. Karena ibadah online ini sejak kita lakukan tanggal 2 Juni sampai hari ini, itu Tuhan senantiasa menyertai setiap rekaman. Jadi jangan saudara datang dengan sembarangan, tapi persiapkan diri saudara, persiapkan hati saudara, persiapkan segala persoalan saudara tanggalkan dan datang kepada pemilik surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita ini. Shalom saudara. Sungguh berkat Tuhan, kasih damai sejahtera kita terima dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Tuhan memberikan kita kesehatan, damai sejahtera yang berlimpah buat kita dan keluarga kita. Kita percaya bahwa hari-hari ini, minggu-minggu ini, Tuhan terus tambah-tambahkan sukacita melimpah untuk bagi kita yang beribadah secara online. Tuhan tetap hadir di rumah-rumah. Haleluya. Kita mensiapkan hati kita sama-sama beribadah. Kita memberikan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang berlimpah buat kami sekeluarga Bapa. Saat ini kami beribadah online, kami percaya Engkau tetap hadir, kuasa-Mu tetap nyata atas kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk suami, istri, anak-anak kami diberkati. Dan kami siap mau mempersembahkan tubuh kami, mau mempersembahkan waktu kami untuk memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Ibadah
Engkau boleh menjamah kami, Engkau boleh menjamah keluarga kami, Engkau boleh menjamah kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau terus menuntun kami untuk tetap dalam kebenaran-Mu, untuk tetap mengikuti kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami beribadah saat ini, yang lemah Engkau memberikan kekuatan, yang sakit Engkau memberikan kesembuhan, yang bersedih berduka Engkau memberikan sukacita melimpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami mau lebih lagi bersorak-sorai mengagungkan Engkau dan bersukacita. Mari sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sendiri juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara siap bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari saudara membagi berdiri, kita sama-sama menaikkan pujian. Suka-sukamu Tuhan, biar suka-sukanya Tuhan. Kita sama-sama bersuka cita. Kalau bahwa segala sesuatu boleh terjadi, itu baru kehendak Tuhan. Haleluya. Semua hidupku lagi Tuhan
kembali duduk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan. Biarlah setiap benih-benih firman boleh kami berada di tanah hati kami yang paling subur, sehingga setiap benih firman-Mu boleh tertabur dan tertanam tumbuh menjadi buah, pohon buah yang besar, yang manis, yang bisa dinikmati dan bisa memberkati orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah perisai kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya Jesus. Berfirmanlah bagi kami Bapa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Bapa, kuduskan hamba yang Kau sadar Bapa, agarlah hamba layak untuk menyampaikan kebenaran firman. Aku berjiwa menamamu Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, Engkau ini tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Kami mengatakan, kami menghalau segala kuasa yang bukan kesediaan Tuhan Yesus. Kami menolak kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang menonton acara ini, baik di rumah Tuhan, baik dimanapun berada Tuhan. Kuasa-Mu yang tanpa batas ini menyertai menjamah Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami berbagai masalah Tuhan Engkau berikan jalan keluar Bapa. Kami percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya diberkati Bapa. Kami buka mata hati pikiran kami Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita belajar firman Tuhan terambil dalam Kejadian 11. Dalam Kejadian 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk jemaat Tuhan. Kejadian 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Dengan tema Menara Babel. Bunyi firman Tuhan, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinier. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakar baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergal-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang juga mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau galokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat yang ke-9 yang terakhir, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau galokan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi ini adalah kejadian mengenai menara Babel. Saya berikan tema di sini karena di sini kan mengenai manusia, pemberontakan manusia merasa dirinya paling hebat. Mereka punya kekuatan, mereka punya kemampuan. Di sini saya berikan tema untuk khotbah hari ini, yaitu 3 hal yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam hidup umat Tuhan. Temanya adalah 3 hal yang tidak Tuhan inginkan terjadi dalam hidup umat Tuhan. Sangat luar biasa Perjanjian Lama, tetapi kitab ini ditulis atas ilham kuasa Roh Kudus. Sampai sekarang firman Tuhan ini adalah selalu baru setiap hari. Kenapa? Dari zaman dahulu sampai sekarang firman ini hidup, dan firman ini terjadi di zaman sekarang. Kenapa? Ketika manusia merasa dirinya lebih bisa melakukan segala sesuatu, datanglah tiba-tiba namanya virus corona. Kita tidak tahu. Tetapi di sini firman Tuhan sini berkata di ayat yang kedua,
di sebelah timur menjumpai tanda datar. Tanda datar ini bicara mengenai dalam keadaan kita tenang-tenang, dalam keadaan kita yang semua udah bikin schedule di tahun 2020, nggak tahu semua udah bubar karena kita tidak tahu rencana Tuhan apa ke depan. Tetapi saya percaya orang di dalam Tuhan pasti Tuhan pelihara sempurna. Jadi 3 hal yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam hidup umat Tuhan, yaitu saya ambil dalam Kejadian 11 ayat 3. Kejadian 11 ayat 3, begini bunyi firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Jadi mereka melakukan segala sesuatu, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka mengandalkan kemampuannya sendiri. Mereka mengandalkan pikirannya sendiri. Mereka tidak melibatkan Tuhan dalam usaha mereka. Saya yakin, saya percaya di sini jemaat Tuhan melakukan segala sesuatu melibatkan Tuhan. Amin, saudara. Dan saya percaya orang-orang yang melibatkan Tuhan dalam segala masalah, pasti dia melihat jalan keluar. Walaupun sekarang masalah mengenai virus corona, saya yakin anak-anak Tuhan, ketika dia melibatkan Tuhan, dia tepat melihat pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidupnya. Kita buka dalam Amsal 9 ayat 21. Jadi sini firman Tuhan saya ambil yang tidak mereka itu kenapa? Mereka tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencananya. Kita buka dalam Amsal 19. Kita buka dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk jemaat Tuhan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi mereka punya rencana untuk membangun segala sesuatu, tetapi mereka tidak melibatkan Tuhan. Maka firman Tuhan sini berkata, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Di tahun 2019 kita merencanakan ABC, di 2019 bahkan banyak usaha-usaha besar, termasuk ekonomi negara-negara maju, semua pada tumbang karena manusia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah, mereka Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap memberikan jalan keluar bagi umatnya. Yang kedua yaitu 3 hal yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam hidup umat Tuhan, yaitu Kejadian 11 ayat 4a. Begini bunyi firman Tuhan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Jadi di sini mereka sudah merasa dirinya lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, lebih hebat. Mereka cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri, cenderung mengandalkan yaitu kekuatannya sendiri, kemampuan secara manusianya sendiri. Maka sini firman Tuhan sini berkata dalam Yeremia 17 ayat 5. Kita buka dalam Yeremia 17 ayat 5. Ini mengenai kejadian menara Babel, saudara. Jadi mereka tuh cenderung mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita buka dalam Yeremia 17 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi seberapapun hebatnya kita, seberapapun kemampuannya kita, kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan,
dalam segala hal. Firman Tuhan sini berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ada haleluya. Saya yakin jemaat-jemaat Tuhan ini semuanya mengandalkan Tuhan, baik dalam masalah apapun. Kadang hidup kita itu menaruh masalah kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak mau berdoa. Misalkan ada masalah, tolong doakan saya dong. Ya kan, kenapa masalahnya? Saya sakit. Tapi dia sendiri tidak mau berdoa. Dia menaruh bebannya kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak mau berdoa. Dia terlalu mengandalkan manusia, tetapi dia lupa yang diandalkan ini juga manusia. Manusia daging. Kita ada daging, bukan manusia roh. Kita masih mijak bumi. Makanya ini firman Tuhan, kita harus mengandalkan manusia. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan. Tuhan yang saja yang memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Maka sini firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya yakin, saya percaya sebagai umat Tuhan, mari kita membangun roh kita, mari kita membangun hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan kita menaruh beban ke orang lain. Bukan berarti orang itu tidak mau untuk mendoakan saudara, tetapi belajarlah untuk dewasa rohani agar saudara bisa mempunyai hubungan yang baik bersama-sama dengan Tuhan, supaya saudara bisa mempunyai pengalaman pribadi bersama-sama Tuhan. Ketika saudara mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan itu nyata dan amin. Amin. Kuasa Tuhan itu nyata dan amin. Banyak orang mengandalkan manusia, tolong doakan ini, tolong doakan ini. Dia sendiri tidak mau berdoa. Dia sendiri menaruh beban ke orang lain. Sedangkan keselamatan itu harus kita kerjakan masing-masing. Tidak bisa si A, lu kerjakan keselamatan gua. Misalkan suami istri, doakan gua kok, sedangkan dia gak mau berdoa. Sama-sama saling mendoakan. Supaya kenapa? Karena kita membangun manusia roh kita, supaya kita hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke 3 hal yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam hidup umat Tuhan. Yang ketiga yaitu Kejadian 11 ayat 4b. Kejadian 11 ayat 4b. Begini bunyi firman Tuhan, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak seluruh bumi. Jadi sini dikatakan marilah kita cari nama. Mereka sudah merasa bisa, maka mereka sini firman Tuhan berkata mereka mencari nama. Artinya mereka menomorduakan Tuhan di dalam hidup kita. Kadang orang menomorsatukan Tuhan ketika hidupnya diberkati. Ketika dia mendapat proyek baru, ketika dia mendapat duit banyak, dia datang kepada Tuhan. Tetapi ketika masalah datang, dia bukan dekat sama Tuhan, tetapi dia menjauh dari Tuhan. Maka firman Tuhan ini berkata, jangan mencari nama. Jangan mencari nama, jangan kita mencari Tuhan pada saat kita lagi susah. Tapi pada saat kita senang, mari kita cari Tuhan. Apapun gak susah senang kita cari Tuhan. Apalagi zaman sekarang, zamannya ya kalau secara jujur, semuanya orang ekonomi lagi lemah. Semua usaha itu lagi, hancur-hancuran. Tetapi dengan situlah kita itu diperhadapkan. Apakah kita memang masih benar-benar cinta Tuhan? Kalau cinta Tuhan, masalah hepeng banyak itu masalah biasa. Tetapi pada saat hepeng kita tidak ada, apakah kata cinta Tuhan itu masih ada nggak buat saudara dan saya? Saya yakin, saya percaya ini jemaat-jemaat Tuhan dalam situasi apapun tetap cinta Tuhan. Amin. Tetap cinta Tuhan. Tuhan adalah nomor 1 dalam hidup kita. Amin. Tidak bisa disandingkan dengan lain. Meskipun tiap hari kita berbisnis, uang memang iya, tapi uang itu bukan segalanya.
Tuhan adalah segalanya. Karena dunia yang kita ungkapkan ini hanya sementara. Hanya sementara. Paling 70 tahun, 80 tahun, kita udah berbeda. Kita harus punya target hidup ini. Arah tujuan kita jelas. Tapi saya percaya sebagai jemaat-jemaat Tuhan, Grand Resident punya arah dan tujuan yang jelas, yaitu kerajaan surga. Amin. Kita ke gereja bukan mencari berkat, tetapi kita benar-benar mencari Tuhan yang hidup. Karena Dia yang bisa menjamin saudara dan saya untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Dunia hanya 70 tahun, 80 tahun, tetapi kerajaan surga menyangkut kekekalan. Jangan pernah menomorduakan Tuhan dalam hidup saudara. Meskipun sesibuk apapun, luangkan waktu untuk doa, untuk punya jam kita membangun roh kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya ambil sini mengenai Imamat 12 ayat 1. Jadi sini mengenai Imamat juga nih. Imamat 26 ayat 1. Ini terjadi bangsa Israel, untuk bangsa Israel. Begini bunyi firman Tuhan, jangan membuat berhala bagimu dan patung atau tubuh berhala. Jangan kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu dan sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi sini firman Tuhan ini berkata, janganlah membuat berhala bagimu. Apa berhala itu bentuknya pekerjaan? Apakah berhala itu bentuknya usaha? Apakah berhala itu bentuknya hepeng? Saya percaya sebagai umat Tuhan itu hanya nomor 2 dalam hidup kita. Tapi yang utama adalah Tuhan dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Injil Matius, carilah kerajaan Allah, maka semua itu hanya tambahan aja. Yang pertama itu adalah Tuhan. Kenapa? Ketika kita membangun hubungan bersama-sama dengan Tuhan, membangun hubungan yang benar bersama-sama dengan Tuhan, segala sesuatu pasti Tuhan sediakan. Ketika kita meneruskan Tuhan, pasti Tuhan sediakan dalam hidup kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kita. Pujilah nama-Mu. Mari kita mengangkat pujian, sanjung Kau di tempat yang tinggi. Sanjung Kau di tempat tinggi, Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku rasa
membaca merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Mampukan Tuhan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami bukan cakap mendengar, tapi kami cakap melakukan Bapa. Mampukan kami Allah Roh Kudus Tuhan, maka hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang berada di rumah Tuhan, dimanapun berada, jemaat Grand Presiden Tuhan Engkau berkati, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang mengalami berbagai masalah Tuhan Engkau berikan jalan keluarnya. Kami percaya Tuhan sebagai umat kepunyaan-Mu Bapa, kami dipelihara sempurna. Kami doa Tuhan hanya dalam nama Yesus Tuhan saja kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Umat Tuhan sama-sama katakan. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Setelah masing-masing berdoa, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkatlah di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Mari ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya saudara. Sebelum kita tutup ibadah kita, saudara jangan lupa untuk persembahan saudara tetap dikembalikan. Saat saudara datang kembali ke gereja, saudara boleh taruh persembahan saudara yang selama ini saudara beribadah online. Kita percaya setiap kita menabur, Tuhan akan memberikan berlipat-lipat kali ganda. Mari saudara, kita mau tutup ibadah kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Sidang setiamu tak pernah lalu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Sidang setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari kita akhiri ibadah secara online ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah yang Tuhan berikan kepada seluruh umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan, bahkan mengikuti ibadah kami, baik secara online ini ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, ketika kami mengangkat pujian penyembahan kami, Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur buat hari ini ya Bapa. Bahkan firman yang sudah kami dengar ya Bapa, firman yang mengajar kami agar kami boleh melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengandalkan Tuhan, bahkan kami boleh mengutamakan Tuhan dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Tuhan, mari Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Welem ya Bapak. Tuhan, terus pakai pelayanan hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan sendiri akan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Bahkan keluarga besarnya kami serahkan ke tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik atas kehidupan kami. Bahkan kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nathan Karangan. Tuhan, jadikan Gembala-Mu ini menjadi gembala yang luar biasa untuk pelayanannya, untuk GBI Grand Resident. Jadikan menjadi gembala yang baik untuk seluruh umat-umat-Mu ya Bapak. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa. Urapan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupannya. Berkati juga Ibu Gembala kami yang senantiasa menjadi tiang di dalam doa untuk menopang pelayanan daripada hamba-Mu ini ya Bapa. Bahkan keluarga besarnya, anak cucu dan menantunya, kami serahkan ke tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa untuk gembala pembina kami, Gembala Rayon 18, seluruh gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala kul dimanapun Bapa hamba-hamba-Mu ini melayani. Tuhan senantiasa menopang setiap pelayanan hamba-Mu ini. Tanda-tanda heran Tuhan terus pakai Bapa, sehingga mujizat demi mujizat akan Kau nyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami mau berdoa untuk setiap persembahan yang sudah dikumpulkan seluruh umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan memberkati kehidupan kami, bahkan keluar masuk kami, Tuhan sertai. Bahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Bapa, Tuhan akan menggantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat berkat. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, mari Engkau memberkati, mengurapi bangsa kami. Kami rindu lawatan Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, jamah bangsa kami, agar bangsa kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajaran kabinet Indonesia Maju. Tuhan pakai, bahkan seluruh pemerintahan kami, baik tertinggi maupun ke desa-desa, Tuhan yang pakai, sehingga setiap kebijakan keputusan mereka sepenuhnya takut akan Tuhan. Bahkan pandemi yang dialami oleh bangsa kami Indonesia, kami mau katakan, diam, tenanglah di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa pandemi akan sirna dari Indonesia. Bahkan krisis ekonomi, krisis global yang dilanda oleh bangsa kami percaya Tuhan akan memulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian, kami serahkan ke tangan Tuhan. Setiap pelayanan kami untuk 1 minggu ke depan kami serahkan ya Bapa. Bahkan kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini secara online ya Bapa. Dimanapun kami berada, apapun kerinduan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami tahu Tuhan menjadi sumber jawaban yang pasti. Sehingga ketika kami mengangkat pujian penyembahan kami, seluruhnya ya Bapa, mengangkat semua beban kami ya Bapa, Tuhan akan turun tangan senantiasa memberkati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berhasil dalam bidangnya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan lain, kami akan akhiri ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Sebelum kami akhiri ibadah kami akan menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu. Dan
kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Hari-hari Tuhan Yesus memberkati.